Selamat datang Bapak dan Ibu para undangan, peserta dan hadirin sekalian. Kami persilakan untuk memasuki ruangan dan menempati tempat duduk yang telah disediakan.
Selamat siang Bapak dan Ibu para undangan, peserta dan hadirin yang kami hormati. Selamat datang di Kongres ke-10 Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Baru saja tadi kita menyaksikan sebuah tarian pembukaan dari Tanah Papua yang dipersembahkan oleh Kasbi Dance. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman kita dari Kasbi Dance. Terima kasih. Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Mita Fadila selaku Master of Ceremony di acara hari ini. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia sekaligus mewakili Presiden Republik Indonesia, Bapak Airlangga Hartarto. Selamat siang Pak, sehat-sehat ya Pak. Selanjutnya, Menteri Ketenagakerjaan Ibu Dr. Hajah Ida Fauziah MSI. Selamat siang Ibu, sehat ya Bu. Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang diwakili oleh Brigjen Pol Arif Rahman SH. Selamat siang Bapak. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Irjen Pol Dr. Andes Haji Muhammad Fadil Imran MSI. Selamat siang Pak. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Bapak Anggoro Eko Cahyo. Selamat siang Bapak, selamat datang. Direktur Utama BPJS Kesehatan Bapak Profesor Dr. Ali Gufron MSc PhD AAK. Selamat siang Pak. Wakil Ketua Umum Kadin Bapak Adi Mahfudz, selamat datang. Ketua Umum DPD Apindo Bapak Haryadi Sukamdani, selamat datang. Ketua-ketua Federasi Serikat Pekerja KSPSI, para Presiden Serikat Pekerja dan Serikat Buruh seluruh Indonesia, dan tentunya yang kita hormati bersama Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Bapak Yoris Raweyai. Selamat siang Pak. Juga seluruh Bapak Ibu pengurus, anggota dan undangan dari KSPSI dan hadirin yang berbahagia. Sekali lagi selamat datang, senang sekali rasanya kita semua bisa berkumpul di acara Kongres ke-10 KSPSI dengan tema Optimalisasi Peran Konfederasi Serikat Pekerja melalui peningkatan soliditas dan solidaritas organisasi dalam merespons dinamika ketenagakerjaan. Saya juga ingin menginformasikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan. Sebelumnya, izinkan saya untuk membakar semangat Bapak Ibu di siang hari ini. Izin Bapak Ibu, saya mau ajak untuk berteriak lantang sedikit, boleh ya Bu? Nanti saya akan teriak, hidup KSPSI. Bapak Ibu semua boleh bantu saya untuk jawab, hidup pekerja Indonesia. Boleh? Oh mantap, oke saya coba ya. Sudah siap? Hidup KSPSI, hidup pekerja Indonesia. Boleh tepuk tangan? Supaya kita semangat siang hari ini. Terima kasih. Bapak dan Ibu, demi kelancaran dan keberkahan dari acara Kongres ke-10 KSPSI, alangkah baiknya kita sejenak menundukkan kepala dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa. Dan langsung saja kami mengundang kepada Bapak Muhammad Azwar untuk memimpin pembacaan doa. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia Bapak Ibu Menteri, kemudian yang kami muliakan para pejabat-pejabat negeri ini, dan kemudian pada Ketua KSPSI. Izinkanlah saya untuk memimpin doa dalam lapas-lapas Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahilah negeri kami ini ya Allah. Cukupkanlah rezeki daripada negeri kami ini ya Allah. Hindarkanlah negeri kami daripada mara bahaya, bencana, dan angkatlah virus-virus yang melanda negeri ini ya Allah. Ya Rahim, berikanlah kekuatan kepada pemimpin bangsa ini ya Allah, kepada presiden kami ya Allah, kepada para menteri, kepada pejabat-pejabat negeri ini ya Allah, untuk tetap istiqomah mengabdi kepada negeri ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan kepada ketua KSPSI kami ini ya Allah, agar tetap untuk teguh ya Allah memimpin organisasi yang kami cintai ini ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, berkahilah acara Kongres KSPI ini ya Allah. Satukan hati kami ya Allah, teguhkanlah ya Allah untuk tetap menetapkan pemimpin yang tetap amanah sebagai pemersatu organisasi KSPSI ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman, jangan pecahkan hati kami ya Allah. Tetaplah kami bersinergi kepada para pemerintah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Arhamar Rahimin ya Allah, sejahterakanlah kehidupan daripada para pekerja-pekerja kami ya Allah. Berikanlah kemudahan-kemudahan kami untuk hidup di dunia dan di akhirat ya Arhamar Rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Azwar, kami persilakan kembali ke tempat. Bapak, Ibu para undangan, peserta dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh paduan suara pengurus daerah Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Provinsi Bali yang akan dilanjutkan dengan Mars KSPSI. Kami persilakan kepada tim paduan suara menaiki panggung dan kepada Bapak dan Ibu kami persilakan bangkit berdiri.
kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk tetap berdiri. Terima kasih paduan suara pengurus daerah Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Provinsi Bali. Kami persilakan kembali ke tempat. Selanjutnya pembacaan Panca Prastya yang akan dipimpin oleh Bapak Hendy Purnomo. Langsung saja kepada Bapak Hendy Purnomo, kami persilakan. Kepada seluruh peserta Kongres ke-10 KSPSI, mari dengan niat ikhlas dan tulus kita mengucapkan Panca Prasetya SPSI. Panca Prasetya SPSI. 1. Kami warga Serikat Pekerja seluruh Indonesia adalah pekerja Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kami warga Serikat Pekerja seluruh Indonesia adalah pekerja Indonesia yang setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Kami warga Serikat Pekerja seluruh Indonesia adalah pekerja Indonesia yang setia dan taat kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Serikat Pekerja seluruh Indonesia. 4. Kami warga Serikat Pekerja seluruh Indonesia adalah pekerja Indonesia yang cinta kerja, jujur, disiplin, berwatak setia kawan, dan bertanggung jawab. 5. Kami warga Serikat Pekerja seluruh Indonesia adalah pekerja Indonesia yang siap melaksanakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Terima kasih. Sekali lagi kami mohon kepada Bapak Ibu untuk tetap berdiri. Terima kasih Bapak Hendy Purnomo, kami persilakan kembali ke tempat. Selanjutnya mengheningkan cipta yang akan dipimpin oleh Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat KSPSI, Bapak Haji Muhammad Yusuf Rizal. Untuk itu, kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita menundukkan kepala sejenak, seraya berdoa dan mendoakan bagi para pahlawan yang telah gugur, khususnya pahlawan Serikat Pekerja, sehingga kita bisa berdiri dan tegak menikmati kemerdekaan ini. Untuk itu, mengheningkan cipta mulai. Selesai. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Yusuf Rizal. Kami persilakan kembali ke tempat. Bapak Ibu, kami persilakan duduk kembali. Selanjutnya,
kita akan mendengarkan laporan Ketua Panitia Pelaksana yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Adlan Nawawi. Kepada Bapak Adlan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia sekaligus mewakili Presiden Republik Indonesia, Bapak Dr. Airlangga Hartarto MBA. Yang terhormat Menteri Ketenagakerjaan Ibu Dr. Haja Ida Fauzia MSI. Yang terhormat Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang diwakili oleh Brigjen Pol Arif Rahman SH. Yang terhormat Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Irjen Pol Dr. Andes Haji Muhammad Fadil Imran MSI. Yang terhormat Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Bapak Anggoro Eko Cahyo. Yang kami hormati juga Direktur BPJS Kesehatan Bapak Prof. Ali Gufron. Yang terhormat Wakil Ketua Umum Kadin Bapak Adi Mahfud, Ketua Umum DPN Apindo Bapak Dr. Haryadi Sukamdhani, serta seluruh para Presiden Konfederasi Serikat Pekerja maupun buruh seluruh Indonesia. Dan tentunya yang kita juga sama hormati dan banggakan Ketua Umum DPP KSPSI Bapak Yoris Rawiai. Hadirin para undangan dan peserta Kongres ke-10 KSPSI yang berbahagia. Sebuah kesyukuran yang pantas untuk kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Atas kuasanya lah doa serta ikhtiar kita bersama, Kongres ke-10 Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia dapat kita selenggarakan pada hari ini. Sebagai Ketua Pelaksana, saya mewakili segenap jajaran kepanitiaan, baik Organizing Committee maupun Steering Committee, untuk menyampaikan terima kasih atas partisipasi dan sumbangsih seluruh pihak demi terwujudnya pelaksanaan dan kelancaran Kongres kali ini. Juga atas kebersamaan yang telah diluangkan oleh Bapak Menteri, Ibu Menteri, Kapolri atau yang mewakili Bapak Kapolda, juga Bapak Dirut BPJS, Ketenagakerjaan maupun Kesehatan, DPN Apindo serta Kadin. Kami menyadari sepenuhnya bahwa dukungan tersebut adalah sebentuk kecintaan pada organisasi pekerja Indonesia. Di tengah berbagai dinamika dan tantangan yang telah menempatkan pekerja dalam posisi yang sulit hingga terjepit, pemerintah dan pengusaha telah menunjukkan peran dan fungsinya untuk senantiasa hadir bersama kami, pekerja, dalam berbagai suka maupun duka. Hadirin para undangan peserta Kongres ke-10 yang kami hormati, dapat juga kami sampaikan bahwa penyelenggaraan Kongres ke-10 yang berlangsung pada tanggal 30 hingga 31 Maret 2022 ini dihadiri secara fisik oleh kurang lebih 150 peserta dari perwakilan DPP, MPO, Federasi Serikat Pekerja anggota, DPD serta DPC dari seluruh Indonesia, serta kurang lebih 50 DPC yang hadir secara online. Dalam suasana yang belum sepenuhnya terlepas dari COVID-19, jumlah peserta yang lazimnya berkali-kali lipat dari jumlah tersebut harus kami turunkan demi menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah. Kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti segenap rangkaian acara Kongres ini agar mampu melahirkan paradigma dan tatanan berorganisasi yang lebih berkualitas, berkapasitas, dan mampu memberi solusi bagi kita semua. Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya atas kerjasama yang sangat berjalin baik dan dari seluruh jajaran kepanitiaan, serta dukungan dari seluruh pengurus DPP KSPSI sejak awal hingga pelaksanaan hari ini. Semoga kerja keras kita semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, serta memberi manfaat bagi pekerja Indonesia. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih Bapak Adlan. Kami persilakan kembali ke tempat. Selanjutnya, mari kita mendengarkan sambutan-sambutan
Dan sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat KSPSI, Bapak Yoris Raweyai. Kepada Bapak Yoris, kami persilakan. Ini terpaksa harus pakai tertulis karena acara formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Menko Equin Republik Indonesia, Bapak Dr. Erlangga Hartarto MPA, dan dalam hal ini akan mewakili pemerintah dan Presiden akan memberikan sambutan pada sore hari ini. Yang terhormat Menteri Tenaga Kerja yang senantiasa bersama dengan kami dalam suka dan duka. Ibu Dr. Hajah Ida Fauzi, MSI. Kemudian yang terhormat Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Brigjen Arif Rahman, Sarjana Hukum. Yang terhormat dan yang kami banggakan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Pak Irjen Pol Dr. Anders Haji Muhammad Fadil Imran, MSI, yang dalam kegiatan buruh selalu berdampingan dan memberikan arahan motivasi bagi pekerja dan buruh dalam setiap kegiatan-kegiatan. Pak Anggoro, Direktur Utama BPJS Tenaga Kerja, yang selalu memberikan semangat bagi kami, terutama akhir-akhir ini tentang JHT mungkin. Kok ibu yang tahu? Yang kami hormati kemudian Pak Profesor Ali Gufron, Dokter, Ketua BPJS Kesehatan, yang terhormat Ketua Umum Kadin yang diwakili oleh Pak Adi Mahmud, kemudian yang terhormat Ketua Umum Apindo, Pak Haryadi Sukamdhani, dan yang saya banggakan, saya hormati keluarga besar pekerja dan buruh yang pada sore hari ini hadir di tengah-tengah kita, baik itu yang Presiden, Ketua Umum, yang saya lihat di sini ada Ibu Eli, ada dari KSPN, dan beberapa yang lain. Terima kasih banyak kehadiran Bapak, teman-teman sekalian untuk menghadiri acara pembukaan kongres kita yang ke-10. Yang terhormat para undangan, anggota Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia yang berbahagia. Bapak Ibu yang kami hormati, kongres pada hari ini yang ke-10 diawali mulai kemarin pagi oleh Musyawarah Nasional kelima Federasi Serikat Pekerja Anggota Pariwisata. Makanya datang dari Bali dengan tim yang cukup lengkap, dan tadi terima kasih Bali sudah datang, ada 20 orang sekaligus sebagai peserta dan paduan suara yang bisa menyemarakan acara pada kemarin dan ini hari. Syukur alhamdulillah bahwa acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan baik dalam rangka pembukaan Kongres ke-10 Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia. Perlu kami sampaikan bahwa priorisasi kepengurusan kami yaitu 2015 sampai dengan 2019. Di saat kami sedang proses untuk persiapan Kongres, bangsa dan dunia
mengalami satu situasi extraordinary yang kita kenal dan sampai sekarang masih berlangsung, yaitu COVID-19. Sehingga terjadi penundaan dalam beberapa kali perencanaan yang kita lakukan dan kita sudah koordinasi. Prinsip kami dari Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia dalam Kongres ke-10 ini, kami mencoba untuk bersatu, kemudian melihat tantangan ke depan dalam situasi global dan demokrasi yang tumbuh begitu pesat. Sehingga suka tidak suka kita harus bisa menyiapkan satu sistem yang mampu untuk menghadapi tantangan perubahan itu. Maka proses ini hampir 2 tahun, Bapak Ibu sekalian, Pak Menteri, Bu Menteri, Pak Kapolda, Pak Anggoro, Pak Ali Gufron, kita mencoba untuk melakukan satu revisi anggaran dasar, anggaran rumah tangga sebagai landasan untuk bagaimana menatap dan menata SPSI ke depan yang lebih profesional, modern, mandiri sesuai dengan moto kita. Dan sekaligus kita mencoba untuk bisa melakukan regenerasi sebagai jawaban tantangan masa depan. Terutama dalam kita pahami bersama bahwa digitalisasi, robotisasi ini tidak bisa kita pungkiri, sehingga kalau kita harus bertahan dengan padat karya, maka sulit sekali untuk kita bisa survive ke depan. Sehingga proses itu berjalan dan kita sudah bisa lakukan dengan perubahan-perubahan itu kepada seluruh federasi serikat pekerja anggota yang tergabung di dalam konfederasi. Dan syukur alhamdulillah kita pada pagi hari ini atau siang hari ini bisa membuka acara ini dengan baik. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, perlu juga kami membutuhkan bimbingan dan pembinaan agar tetap berada dalam jalur yang benar. Bimbingan dan pembinaan itulah yang mampu meningkatkan kualitas dan kapasitas pekerja agar mampu dan tetap bersaing dalam dinamika ketenaga kerjaan yang sangat dinamis. Dengan demikian, pada ujungnya nanti, pengusaha pun akan mampu menghasilkan produk-produk yang lebih baik dan meningkatkan taraf hidup pekerja yang lebih signifikan. Namun, kesemuanya ini sulit tercapai tanpa adanya paradigma yang sama antara satu sama lain. Paradigma yang sama pun sulit diperoleh jika ekosektoral dan kepentingan pragmatis yang menjadi landasan perjuangan kita. Karena itulah dengan penuh kesadaran, KSPSI selalu berada di garda terdepan dalam mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang dihasilkan melalui proses-proses demokratis dan konstitusional. Karena kami meyakini tidak ada satupun pihak yang bermaksud menyengsarakan pekerja, sebab semua kita adalah bagian daripada tenaga kerja itu sendirinya. Hadirin para undangan yang serta peserta kongres yang saya hormati. Akhir kata, kami berharap kiranya Kongres ke-10 ini mampu melahirkan harapan yang lebih baik bagi pekerja, penataan sistem yang lebih baik, serta cara pandang yang lebih holistik dan komprehensif merupakan serangkaian usaha yang sedang digalakan secara terus-menerus. Kami memandang bahwa sistem yang baik akan meminimalisir persoalan demi persoalan yang datang silih berganti. Sudah saatnya KSPSI bangkit untuk menatap masa depan yang lebih baik dan mengimplementasikan tujuan bina lindung dan sejahtera sebagai jargon organisasi. Dengan menatap masa depan, kita akan meletakkan masa lalu sebagai pelajaran yang berharga untuk terus bergerak demi kepentingan pekerja. Perubahan itu telah ada di depan mata, meski tidak semua orang mampu melihatnya. Sebagai bahan cenderung dibutakan oleh hasrat dan nafsu pribadi atau kelompok.
Oleh karena itu kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pemerintah dan pengusaha yang senantiasa memberikan kepercayaan yang besar kepada KSPSI dalam mengelola organisasi pekerja agar mampu berjalan dengan baik sesuai dengan kepentingan bersama. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam pelaksanaan Kongres ke-10 ini. Kami juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang mungkin saja terjadi sejak awal hingga akhir acara ini. Semoga segala partisipasi, sumbangsih, dan kontribusi tersebut bernilai ibadah di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa dan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi pekerja Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup pekerja! Hidup pekerja! Hidup buruh! Terima kasih. Terima kasih Bapak Yoris Raweai. Kami persilakan kembali ke tempat. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Haryadi Sukamdhani. Kepada Bapak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Indonesia sehat. Yang kami hormati Bapak Menko Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Erlangga Hartarto. Yang kami hormati Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Ida Fauziah. Yang kami hormati Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Brigjen Polisi Arif Rahman, dan Bapak dan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Bapak Irjen Polisi Bapak Muhammad Fadil Imron, dan sahabat saya, abang saya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat KSPSI Bapak Yoris Raweai. Pak Menko kalau di konfederasi itu semuanya presiden, yang Ketua Umum cuman Bang Yoris saja. Saya nggak tahu, tadi saya bisik-bisik sama Mbak Eli. Kenapa gitu sih dong? Saya juga kepengen jadi ketua umum gitu. Jadi rupanya ketua umum ini memang agak unik untuk KSPSI. Dan yang kami hormati juga Ketua Kadin Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Umum Mas Adi Mahfud, dan juga Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof. Ali Gufron, sahabat saya di DJSN dulu, Bapak Direktur Utama BP Jam Sostek Pak Anggoro Eko Cahyo, ya. Dan seluruh pimpinan konfederasi. Dalam hal ini ada hadir Mbak Eli Rosita, Mas Ristadi, dan juga pimpinan konfederasi lain yang mohon maaf saya tidak sebutkan, dan juga mungkin pimpinan federasi serikat pekerja, serikat buruh yang hadir pada hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, suatu kebahagiaan bagi kami untuk hadir di dalam pembukaan Munas ke-10 Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Kongres ke-10 KSPSI, yang tentunya ini adalah perjalanan panjang, didirikan sekitar berapa tahun yang lalu Bang Yoris ya? 73 ya, jadi luar biasa panjang sekali perjalanannya, dan tentunya kami dari Apindo sangat berharap bahwa KSPSI semakin solid dan dapat menyatukan kembali seluruh elemen serikat pekerja yang ada di Indonesia seperti halnya pada waktu yang didirikan pada waktu yang lalu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dalam banyak hal memang Apindo dengan Konfederasi Serikat Pekerja kita banyak mempunyai kesamaan, tapi juga kita banyak memiliki perbedaan. Dan hal itu adalah hal yang sangat lazim, sangat lumrah, yang tentunya kita harapkan, tadi kita sudah mendengar sambutan dari Pak Bang Yoris, bahwa yang kita harapkan adalah ke depan adalah kesamaan di dalam persepsi kita untuk membangun negara ini. Dan inilah yang sebetulnya titik poin yang kami rasa kita harus selalu pupuk, kita dekatkan seluruh persepsi kita, karena kita sama-sama tahu bahwa sebetulnya di Indonesia
kita masih memiliki problem yang besar. Lebih dari 100 juta rakyat kita itu masih menerima subsidi, yang artinya mereka secara kekuatan finansial itu masih kurang. Nah, inilah yang selalu kami ingin sampaikan ke teman-teman bahwa janganlah kita selalu mempunyai titik pandang yang sangat berbeda di masalah pengupahan misalnya seperti itu. Tentu kita harus melihat dari persepsi yang sama agar kita bisa melangkah dengan bersama-sama mengambil keputusan-keputusan secara lebih arif, lebih kita melihatnya untuk kepentingan lebih besar. Dan di samping masalah yang terkait dengan masalah pengupahan, tentunya juga kami berharap bahwa kita sama-sama juga bisa meningkatkan kembali kemampuan kompetensi dari pekerja kita. Program upscaling, reskilling, training dan sebagainya sudah kami lakukan bersama-sama dengan teman-teman di Kadin, menyangkut masalah vokasi, menyangkut masalah bagaimana kita memberdayakan sekolah-sekolah komunitas, itu sudah kita lakukan bersama. Dan tentunya yang terakhir adalah kerjasama kita di dalam meningkatkan optimalisasi program kita di jaminan sosial. Ini juga ada Pak Anggoro, ada Pak Gufran yang tentunya sama-sama kita memanfaatkan seluruh program ini untuk kesejahteraan pekerja kita. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada rekan-rekan Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia yang akan menyelenggarakan Kongres ke-10-nya. Harapan kami adalah KSPSI tetap solid dan berkembang dan menjadi wadah bagi rekan-rekan pekerja di Indonesia. Sekali lagi selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Shalom. Terima kasih Bapak Haryadi, kami persilakan kembali ke tempat. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Adi Mahfud. Kepada Bapak, kami persilakan. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Menko, Bu Menaker, izinkan saya mewakili Ketua Umum kami Kadin Indonesia, Bapak Arsyad Rashid yang saat ini ada di London sampai tanggal 5. Tentu dalam hal ini yang sama-sama kita hormati Bapak Menko Perekonomian, Bapak yang sudah banyak memberikan suatu inspirasi buat kita semuanya. Dan tentu saja yang kita banggakan Ibu Menaker kita, Ibu Ida Fauziah, terima kasih. Dan tentu Bapak Kapolda Metro Jaya, terus Bapak Kapolri dalam hal ini yang diwakili oleh Pak Brigjen Arif Rahman, dan tentu Bang Yoris, terima kasih juga. Saya tidak akan panjang lebar. Tentu yang tidak kalah pentingnya juga mentor saya, guru saya di organisasi, baik di HIPMI, di Apindo maupun di Kadin Indonesia, yaitu Ketua Umum DPN Apindo, Bapak Haryadi B. Sukamdhani. Beliau yang sudah membesarkan saya di organisasi, Pak Menko. Tentu Dirut BPJS Kesehatan, Pak Anggoro, Dirut BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan tentu. Dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun yakinlah tanpa mengurangi rasa hormat saya, hati saya hadir untuk Bapak Ibu semuanya. Bapak Menko dan Ibu Menaker, perlu kami sampaikan sedikitnya bahwa kami berdiri di sini, alhamdulillah, tanggal 16 Maret kemarin, kami juga sudah mengadakan rapat kerja nasional bersama Ibu Menaker, dan tentu juga ada MOU dengan Pak Ketua Umum, Pak Yoris. Tentu perlu kita garis bawahi bahwa Pak Ketum DPN Apindo, Mas Haryadi, bahwa tugas kami di Kadin adalah menggarap dari sisi hulu ketenagakerjaannya.
yaitu masalah kompetensi, masalah keahliannya, pendidikan, vokasi, dan seterusnya. Agar hilir ketenagakerjaan yang sudah dilaksanakan oleh DPN Apindo, dalam hal ini Pak Haryadi Sukamdhani, hal masalah keterkaitan hubungan industrial, kesejahteraan, dan seterusnya, secara otomatis bisa tercapai. Itu yang kita bagi tugas. Termasuk dalam hal ini MOU dengan Serikat Pekerja, Serikat Buruh yang tanggal 16 kemarin dilaksanakan, tiada lain untuk memperkuat hubungan komunikasi dalam bentuk sosial dialog. Itu. Mudah-mudahan dengan sosial dialog, dengan komunikasi yang intensif, apa yang menjadi cita-cita kita besar kita, terutama rekan-rekan serikat pekerja, serikat buruh, bisa kita kawal bersama, tentu dengan pengusaha. Karena antara pengusaha dan pekerja tidak akan pernah dipisahkan sampai yaumul qiyamah pun. Kami berdiri di sini tidak ada artinya apa-apa tanpa dipimpin oleh Pak Yoris, Pak Ketua Umum, yaitu Serikat Pekerja. Begitu juga sebaliknya. Nah, dalam hal ini kiranya kita senantiasa semuanya bisa berbesar hati untuk ke depan, untuk saling membangun, agar perspektif hubungan industrial yang kita kawal bersama dan perspektif kenegaraan kita, cinta NKRI ini bisa kita kawal bersama. Saya akhiri sampai di sini. Tentu kami semuanya, Pak Yoris, selamat melaksanakan Kongres ke-10. Mudah-mudahan sinergitas kita, harmonisasi kita, tentu kita bisa kawal bersama. Saya akhiri sampai di sini. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, kami persilakan kembali ke tempat. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Direktur Utama BPJS Kesehatan yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Ali Gufron Mukti, MSc, PhD, AAK. Kepada Bapak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat bagi kita semua. Yang kami banggakan dan kami hormati Bapak Menko Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Dr. Airlangga Hartarto beserta jajarannya, Ibu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Dr. Ida Fauzia beserta jajarannya, Ketua Umum DPP KSPSI, Bapak Yoris Raweyai yang luar biasa, tepuk tangan untuk beliaunya. Dan mewakili Bapak Kapolri, Bapak Brigadir Jenderal Polisi Arif Rahman, serta Bapak Kapolda Metro Jaya, Pak Irjen Polisi Fadil Imran beserta jajarannya, dan anggota DPR atau DPD, serta Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Anggoro Eko Cahyo, Ketua Umum Apindo, Bapak Haryadi Sukamdhani, dan Wakil Ketua Umum Tenaga Kerja Kadin, Bapak Adi Mahmud, serta Ketua OC Kongres, Bapak Adnan Nawawi, Presiden KSPSI, diwakili Wapres KSPSI, Bapak Idris Palar, Presiden KSPI Ibu Eli, dan tentu Presiden KSPN Bapak Ristadi, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan di sini hadir Bapak Sirwaya Utamawan dan Bapak Indrayana. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Indonesia telah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang 40 tentang SCSN, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang sekarang diperkuat dengan Inpres Presiden. Instruksi Presiden nomor 1 yang pertama tahun 2022 itu adalah penguatan dan optimalisasi program JKN-KIS untuk 30 kementerian dan lembaga. Ini luar biasa. Nah, dari sisi cakupan tahun 2024 ditargetkan bisa 98%. Proteksi jaminan kesehatan seluruh penduduk Indonesia akan terwujud kalau seluruh penduduk Indonesia itu gotong royong dan kemudian menjadikan peserta program jaminan kesehatan bisa protection, sharing, dan compliant dalam program JKN. Untuk kita ketahui bahwa
pada bulan ini sudah mencapai 236 juta penduduk yang menjadi peserta JKN. Berdasarkan jumlah laporan bulan ini, jumlah badan usaha yang ikut 370.938, jumlah pekerja 18.710.000, jumlah pekerja beserta keluarga 41 jiwa 265.509. Ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, perusahaan tidak bisa produktif bekerja dengan baik tanpa pekerja yang sehat. Nah, pekerja yang sehat itu harus mendapatkan perlindungan. Oleh karena itu, perlindungan ini sangat penting dan kami menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada tentunya semuanya, terutama Bapak Presiden, Bapak Menko, Ibu Menteri, dan semuanya untuk optimalisasi program JKN KIS, terutama dengan Impres Presiden nomor 1 tahun 2022. Dan Impres tersebut tentunya nanti akan seluruh populasi di Indonesia untuk bisa masuk di dalam BPJS. Demi meningkatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas dan untuk menjamin yang berkualitas keberlangsungan program JKN KIS, maka kepesertaan yang sangat besar itu tentunya BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara JKN KIS akan berkolaborasi dengan KSPSI juga. Nah, besar harapan kami serikat pekerja dapat mendukung dalam kolaborasi terkait pemberian informasi dan badan usaha yang belum mendaftarkan seluruh ataupun sebagian. Ini penting jadi perusahaan bisa semuanya untuk mendaftarkan para pekerjanya, sinergi dalam implementasi serta penegakan kepatuhan program JKN, masukan terhadap upaya peningkatan kualitas layanan, sosialisasi bersama program JKN, dan juga program-program yang lain. Kadang-kadang orang masih bingung itu antara BPJS Tenaga Kerjaan dan BPJS Kesehatan. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, BPJS Kesehatan tentu berkomitmen melakukan penyempurnaan dan perbaikan di segala aspek, mulai dari proses administrasi pendaftaran yang kian dipermudah, bahkan dari rumah sekarang bisa antri pelayanan kesehatan di rumah sakit, di pusat-pusat pelayanan kesehatan, bahkan bisa pindah pelayanan kesehatan yang sesuai dengan yang dimaui. Selain itu, tentunya BPJS KIS terus berupaya memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi peserta JKN, terutama juga pekerja, karena seperti diketahui bahwa tujuan utama program JKN KIS ini adalah menjamin agar seluruh peserta memperoleh manfaat pemberian kesehatan, mendapatkan perlindungan, memenuhi kebutuhan dasar kesehatan, dan bisa sehat. Kalau sehat, produktivitas industri menjadi bagus, dan kesejahteraan pekerja menjadi meningkat, dan negara menjadi kuat. Saya kira sekian, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, kami persilakan kembali ke tempat. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Anggoro Eko Cahyo. Kepada Bapak, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Erlangga Hartarto. Yang terhormat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Ida Fauzia. Bapak Kapolri yang diwakili oleh Brigjen Arif Rahman. Pak Kapolda Metro Jaya, Bapak Irjen Pol Muhammad Fadil Imran. Ketua Apindo, Pak Haryadi Sukamdhani. Wakil Ketua Kadin, Pak Adi Mahmud. Ketua Umum KSPI, Bang Yoris. Saya selalu iri ngeliat Bang Yoris, sehat terus, masih push up terus ya Bang Yoris ya. Para pimpinan KSPSI dan para ketua federasi serikat di bawah KSPSI. Maaf yang terhormat Direktur Utama BPJS Kesehatan, Pak Prof. Ali Gufron, sedang keluar. Presiden KSPSI Andi Gani yang atau yang mewakili, Presiden DEN KSBSI, Ibu Eli, Presiden KSPN, Pak Ristadi,
Ketua Umum KASBI atau yang mewakili, Presiden Sarbu Musi atau yang mewakili, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan yang hadir, Pak Agung dan Pak Yayat, para hadirin yang berbahagia, peserta Kongres KSPSI 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama apresiasi untuk KSPSI telah mengundang kami, BPJS Ketenagakerjaan, untuk hadir di acara yang berbahagia ini. Ini wujud dari bentuk kerjasama baik yang selama ini terjalin. Terima kasih Bang Yoris. Tentu saja kerjasama ini diwujudkan tidak hanya untuk apa-apa, tapi semua adalah untuk kesejahteraan pekerja. Kami di BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan amanat untuk mengelola uang para pekerja, uang Bapak Ibu semua. Tentu saja amanat ini kita jaga dengan baik, dengan cara bagaimana? Dengan cara untuk terus meningkatkan manfaat yang dapat diberikan pada para pekerja. Bapak dan Ibu sekalian, saat ini kami di tengah situasi ekonomi yang sudah mulai membaik ini, beberapa saat yang lalu banyak rekan-rekan kita yang terkena PHK, dan di tengah situasi tersebut pemerintah mengeluarkan program JKP. Tentu saja Ibu Menteri Ketenagakerjaan yang juga sangat berperan. Di situasi tersebutlah kami bersama Bapak Ibu semua dan juga Kemenaker menyediakan jaminan kehilangan pekerjaan, ada manfaat tunai selama 6 bulan, ada manfaat vokasi, ada juga manfaat akses pekerjaan. Itulah tugas kami, di mana tugas kami memastikan para pekerja mendapatkan manfaat yang maksimal dari iuran yang diberikan. Berikutnya kami juga mengembangkan manfaat layanan tambahan, yaitu untuk pemilikan rumah, untuk renovasi, dan juga untuk uang muka rumah. Ini juga diberikan agar para pekerja dapat mewujudkan hal paling dasar untuk memiliki rumah. Kerjasama kami lakukan bersama dengan Bank Himbara dan juga dengan bank-bank daerah. Di peraturan Menaker yang baru dimungkinkan untuk kerjasama dengan bank daerah, dan rasanya ini hal yang baik. Karena apa? Karena bank daerah justru paling tahu kebutuhan di daerah. Nah, inilah dapat kami lakukan bersama-sama, dan tidak hanya JKP atau MRT tadi, JKP, saya izin sekalian sedikit edukasi tentang JKP, jaminan kehilangan pekerjaan ini. Bagi para pekerja tidak ada iuran tambahan, begitu juga bagi para pemberi kerja. Asal para peserta, para pekerja sudah terdaftar lengkap programnya sesuai dengan kelas badan usahanya. Kalau badan usahanya besar menengah, maka peserta harus sudah terdaftar untuk 5 program. 4 program di BPJS Sostek, 1 program di tempatnya Prof. Gufron, kesehatan. Untuk kecil dan mikro itu adalah 4 program. Sehingga para peserta pasti terdaftar. Untuk itu kami butuh dukungan dari Pak Yoris dan rekan-rekan semua untuk mengedukasi teman-teman peserta dan pekerja untuk memastikan bahwa mereka terdaftar secara lengkap programnya di masing-masing perusahaannya. Karena dengan mereka terdaftar lengkap, mereka secara otomatis akan terlindungi dengan JKP-nya. Nah, inilah kami rasa perlunya kerjasama yang erat antara BPJS Sostek dan KSPSI dan rekan-rekan semua agar apa? Agar edukasi ini bisa tersebar dengan luas. 2 hari yang lalu kami juga diberikan arahan oleh Pak Menko untuk lebih mengedukasi tentang JKP, bahwa ini program yang baik, tanpa iuran tambahan, dan para pekerja mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi di forum yang baik ini, kami titip kepada rekan semua untuk mensosialisasikan, mengedukasikan pada para pekerja, memastikan perusahaan-perusahaan memberi kerja mendaftarkan programnya sesuai dengan kelas perusahaannya, agar apa? Jika terjadi risiko kehilangan pekerjaan, rekan-rekan semua mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Demikian dari saya, terima kasih, sukses untuk kongresnya, Bang Yoris. Semoga acara ini memberikan kemanfaatan bagi pekerja Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Anggoro Eko Cahyo, kami persilakan kembali ke tempat. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Dr. Hajah Ida Fauziah MSI. Langsung saja kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Menko
Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto, yang saya hormati yang mewakili Kapolri, yang saya hormati yang mewakili Kapolda Metro Jaya, yang saya hormati Ketua Umum Apindo, yang saya hormati yang mewakili Ketua Umum Kadin, Pak Adi Mahfud, yang saya hormati abang kita semua, yang akan selalu abang, tidak termakan usia. Abang Yoris Rawiai, Ketua Umum KSPSI, satu-satunya pimpinan konfederasi yang menggunakan ketua umum. Bedanya Pak Menko, biasanya kalau pidato itu presiden konfederasi itu ada 2 ajudan Pak. Nah itu bedanya Pak. Kalau ketua umum itu enggak ada Pak. Yang saya hormati pimpinan konfederasi Ibu Eli Rosita, kemudian ada Presiden KSPN Pak Ristadi, yang saya hormati pimpinan federasi yang tergabung dalam KSPSI, baik yang ngikutin secara offline maupun secara online, Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Dirut BPJS Kesehatan, Bapak Ibu semua, mohon maaf begitu banyak yang hadir, saya tidak bisa sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Izinkan sebagai peserta lomba pidato yang ke-7. Saya tidak akan memperpanjang pidato saya. Pak Menko sudah menghitung ini semua yang akan ikut lomba 8 orang. Saya urutan ke-7, kalau ada voting jangan lupa pilih saya. Tentu yang pertama rasa bangga saya sebagai Menteri Ketenagakerjaan karena bisa hadir secara langsung pada penyelenggaraan Kongres ke-10 KSPSI. Tadi yang mimpin doa, mendoakan seluruh pemimpin negeri ini. Saya ingin mendoakan juga kepada pimpinan KSPSI dan seluruh anggotanya untuk istiqomah mengawal para buruh, para pekerja di Indonesia. Jalan yang ditempuh sudah benar, bermitra, bersinergi dengan pemerintah. Menjadi anggota Serikat Pekerja Serikat Buruh adalah pilihan. Pilihan juga bagi konfederasi-federasi untuk terus bersama-sama pemerintah. Tadi Bang Yoris menyatakan bahwa terima kasih atas suka dan duka. Yakin Bang Yoris, tidak ada sedikit pun keinginan dari pemerintah untuk mengajak dalam duka. Jadi Pak Yoris, Bang Yoris, jadi kita akan selalu sama-sama dalam suka. Karena enggak ada ceritanya pemerintah itu ingin menyengsarakan para pekerja, ingin menyengsarakan para buruh. Yang adalah ingin mensejahterakan para buruh, para pekerja di Indonesia. Kami juga memberikan apresiasi yang tinggi atas kebersamaan selama ini, tentu karena tangan dingin Bang Yoris dan dukungan dari seluruh anggota federasi dan seluruh anggota federasi dan konfederasi yang selama ini bersama-sama dengan pemerintah. Jangan alergi untuk bersama pemerintah, yakinlah dalam kebersamaan itu ruang untuk memberikan kritik dan masukan itu sangat terbuka. Pemerintah tidak pernah alergi sedikit pun terhadap masukan dan kritik dari semua federasi, dari semua konfederasi. Jadi meskipun bersama-sama bersinergi, itu tidak berarti menutup ruang kita untuk terus membangun sinergitas meskipun dalam situasi yang berbeda pandangan maupun pikiran. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, ini sudah genap 2 tahun pandemi COVID-19. Pandemi tidak hanya mempengaruhi sektor kesehatan semata, tapi juga mendisrupsi seluruh sektor, termasuk perekonomian dan khususnya sektor ketenagakerjaan. Di balik pandemi terdapat hikmah yang terselubung. Pandemi telah menempah dunia usaha menjadi resilient, adaptif, dan berdaya saing. Dan menurut saya sudah naik kelas, artinya sudah memiliki kapabilitas yang luar biasa, yaitu akhirnya menjadi sangat concern di bidang kesehatan, keamanan, keselamatan, dan ketiganya semakin handal dan juga dalam penggunaan teknologi. Awareness untuk menjaga
kesehatan dan keselamatan itu, Pak Menko, saya melihat ini justru menemukan momentumnya ketika adanya pandemi COVID-19. Saya berharap dalam situasi yang normal nantinya, awareness kita untuk menjaga K3 tetap bertahan meskipun kondisinya sudah pada akhirnya insya Allah ya Pak Menko akan kembali pada situasi endemi. Saya kira pemerintah di bidang perekonomian juga memberikan respon yang sangat luar biasa. Pak Menko melalui program Kartu Prakerja tahun 2020, 2021 melalui Kementerian Ketenagakerjaan juga memberikan bantuan subsidi upah. Itu artinya apa? Itu artinya pemerintah tidak ingin pekerja susah. Pemerintah tetap ingin para buruh dalam kondisi susah tetap bahagia. Termasuk program-program yang lain, bagaimana komitmen pemerintah untuk memberikan ketahanan pada para pekerja di usia ketika memasuki usia tua. Pemerintah juga berharap ada jaminan kepastian perlindungan ketika sudah memasuki usia tua. Namun belum tentu apa yang diniat baikkan oleh pemerintah ini kemudian dianggap baik juga oleh teman-teman pekerja. Dan pemerintah sangat memahami kalau pada hari ini pemerintah belum juga bisa memperlakukan bagaimana perlindungan sosial di hari tua itu bisa diperlakukan, tapi pada saatnya kita harus berpikir bahwa perlindungan itu juga harus kita berikan di setiap masa atau di setiap tahapan pekerja itu. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saya ingin menyampaikan gambaran umum ketenagakerjaan. Sesungguhnya meskipun kita mengalami pandemi dimulai tahun 2020, tapi kalau kita lihat data BPS periode Agustus 2020 sampai 2021, alhamdulillah pemerintah telah menciptakan tambahan 1,9 juta orang angkatan kerja dan pembukaan lapangan kerja baru untuk 2,6 juta orang di berbagai sektor, mulai dari manufaktur, perdagangan, konstruksi, pariwisata, makanan, minuman, serta pertambangan. Data ini yang buat adalah data BPS. Artinya meskipun 2020 kita mengalami kondisi yang luar biasa, tapi seiring dengan keseriusan pemerintah dan stakeholder yang lainnya, kita mampu memberikan lapangan pekerjaan kepada 2,6 juta. Dan seiring dengan menurunnya jumlah kasus COVID-19 di bulan Maret ini, pemerintah juga telah melakukan pelonggaran beberapa aktivitas dan ini merupakan langkah persiapan dalam menuju situasi endemi. Kondisi ini tentu menjadi angin segar bagi semua pihak untuk bersama-sama bangkit dan pulih dari keterpurukan. Bapak Ibu hadirin sekalian saya hormati, pada bulan Mei nanti kita akan memperingati Hari Buruh Internasional 1 Mei. Kira-kira kemungkinannya perayaan May Day ini akan kita rayakan malam atau menjelang 1 Syawal. Jadi May Day akan kita peringati dalam situasi kita menyambut kemenangan. Makanya kami dari Kementerian Ketenagakerjaan akan mengambil tema May Day ini ketupat May Day. Temanya, subtemanya meraih kemenangan dengan mengutamakan silaturahmi menuju industrial peace. Jadi semangat kemenangan selama 1 bulan kita ditempa dalam bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kita berada pada benar-benar menjadi pemenang melawan hawa nafsu kita. Tentu karena situasi May Day nanti dalam situasi kita, situasi kemenangan, saya berharap Bang Yoris dan seluruh anggota KSPSI kita akan memanfaatkan momentum ini, menggaungkan, menghidupkan kembali nilai-nilai luhur hubungan industrial Pancasila yang menurut saya semakin luntur pasca reformasi 98 seiring dengan meningkatnya kebebasan berserikat dan liberalisasi pasar Indonesia. Saya mengajak kita semua
mengingat kembali prinsip nilai luhur hubungan industrial Pancasila yang mengedepankan prinsip-prinsip adaptif, kolaboratif melalui dialog sosial, musyawarah untuk mufakat, kekeluargaan, dan gotong royong. Saya nilai sangat efektif dalam meredam berbagai gejolak di bidang ketenagakerjaan, khususnya dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Dengan hubungan industrial yang harmonis, maka kelangsungan usaha dan produktivitas akan terjaga, yang pada akhirnya akan menguntungkan semua pihak, baik pengusaha ataupun pekerja. Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu ono rembug dirembug, enggak ada sesuatu itu yang tidak bisa dibicarakan secara musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat itu akan kita dapatkan kalau kita bisa melakukan dialog. Kalau dialognya pakai mic di depan misalnya, itu susah, Pak. Susah. Jadi gimana dialog kalau teriak-teriaknya kencang, ya kan nggak mungkin. Jadi saya kira kita punya kebiasaan yang sebenarnya harus kita pertahankan, mempertahankan sikap untuk musyawarah mufakat, mendekatkan perbedaan itu dengan suasana yang harmonis. Saya juga ingin sampaikan dalam kesempatan ini bahwa keanggotaan LKS Tripnas akan berakhir pada bulan Februari tahun 2023, 1 tahun yang akan datang. Dalam rangka penetapan keterwakilan kelembagaan hubungan industrial pada tingkat nasional, Kementerian Ketenagakerjaan membutuhkan data keanggotaan SPSB, Federasi, Konfederasi, SP, dan SP secara lengkap, akurat, dan up to date. Untuk itu saya memohon dukungan dari KSPSI untuk mensukseskan kegiatan ini dengan menyiapkan data keanggotaan Serikat Pekerja Serikat Buruh secara valid. Sekali lagi sebagai upaya kita melakukan verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja maupun Serikat Buruh secara berkualitas. Saya mohon dukungannya sekali lagi dari KSPSI. Kita akan bangun Tripnas ini dengan keanggotaan yang semakin solid, baik dari konfederasi maupun dari federasi. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih, apresiasi, selamat kepada KSPSI untuk Kongres yang ke-10. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan dan perlindungan kepada kita. Jangan lupa food nomor 7 untuk juara lomba. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Hajah Ida Fauziah MSI. Kami persilakan kembali ke tempat. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, kita akan mendengarkan sambutan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Airlangga Hartarto, sekaligus membuka kegiatan Kongres ke-10 Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Kepada Bapak, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Kenapa pagi? Karena semangat harus pagi. Selamat pagi, pagi. Itu biar semangat. Sebagai peserta nomor 8. Hidup KSPSI. Hidup KSPSI. Alhamdulillah. Pak Yoris, pasukan sudah siap. Yang saya hormati Ibu Menteri Tenaga Kerja, Ibu Ida Fauziah. Kalau pidato Presiden yang siapin Ibu Ida Fauziah. Jadi tadi semua sudah disampaikan. Selesai sudah pidatonya. Yang kami hormati Ketua Umum DPP KSPSI, Bapak Yoris Rawiyai. Pak Yoris memang berbeda karena Pak Yoris Wakil Ketua MPR RI.
Yang kami hormati mewakili Kapolri Pak Brigjen Pol Arif Rahman, yang kami hormati tadi mewakili Ketua Umum Kadin Bapak Wakil Ketua Pak Adi Mahmud Waketum, kemudian Ketua Umum Apindo Bapak Haryadi Sukamdhani, kemudian Dirut BPJS Pak Anggoro, kemudian jangan khawatir Pak Anggoro, uangnya masih banyak, 2 hari yang lalu sudah sampaikan. Kemudian Dirut BPJS Kesehatan Pak Prof. Dr. Ali Gufron, kemudian mewakili Serikat Pekerja ada Ibu Eli KSBSI, Labor 20 sebagai Chair Labor 20, Pak Ristadi Presiden KSPN, dan seluruh Bapak Ibu tamu yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena kita hadir dalam acara Kongres ke-10 KSPSI. Izinkan saya mewakili Bapak Presiden dan Bapak Presiden hari ini ada agenda di Yogyakarta dan beliau mengirimkan salam kepada seluruh pengurus dan anggota KSPSI dan seluruh pekerja dan buruh se-Indonesia. Kalau kita lihat perekonomian kita tahun lalu tumbuh 3,7%, dan juga serapan tenaga kerja, tadi sudah disampaikan Bu Menteri Tenaga Kerja, menyerap 1,9 juta. Artinya kita sudah ekonominya recover. Nah, tentunya kita juga melihat bahwa ke depan tantangan belum berakhir. Kita mengalami beberapa disrupsi. Satu, disrupsi pandemi COVID. Alhamdulillah kita sudah berhasil menangani secara baik dan sekarang situasi Omikron sudah landai hampir di seluruh Indonesia. Demikian pula kasus aktif sudah di bawah 4.000, rumah sakit di bawah 30%, sehingga dengan demikian arahan Bapak Presiden dalam menjelang bulan Ramadan nanti itu sudah kembali bisa melakukan beribadah seperti sebelumnya, tentunya sholat berjamaah di masjid, sholat taraweh, sholat Idul Fitri sudah diperkenankan. Dan ditambah lagi yang sudah suntik 3 kali, yang sudah di booster, boleh mudik. Jadi sekarang berlomba-lombalah untuk disuntik booster. Yang belum nanti dicek random sampling oleh Pak Arif Rahman. Oleh polisi akan dicek. Dari laporan terkait dengan tenaga kerjaan, disrupsi kedua yaitu digitalisasi, dari Future of Jobs diperkirakan ada 85 pekerja yang akan terdisrupsi dengan digitalisasi, namun digitalisasi memunculkan 97 juta lapangan pekerjaan baru. Nah, ini yang berdasarkan data daripada World Economic Forum. Dan di Indonesia sendiri tentunya Ibu Menteri Tenaga Kerja menyiapkan vokasinya untuk retraining dan reskilling, dan pemerintah juga melakukan kartu prakerja di mana retraining dan reskilling juga dilakukan, ditambah juga dengan bantuan semi bantuan sosial. Dan kedepannya tentu kartu prakerja juga diharapkan bisa untuk melakukan training secara offline di semester kedua. Saat sekarang sampai dengan kemarin gelombang ke-23 sudah 5,6 juta masyarakat ikut kartu prakerja dan yang mendaftar sudah lebih dari 80 juta. Dan di tahun ini anggaran yang disediakan sebesar 11 triliun.
Nah, kemarin di gelombang ke-23 diperkenalkan fitur baru yaitu face recognition. Gelombang 24 kemarin sudah buka dan gelombang 25 juga akan segera dibuka. Dari data Sakernas, ini ada 9,1 juta orang yang belum mendapat pekerjaan dan 1,93 angkatan kerja baru. Nah, ini tentunya menjadi tantangan bagi kita semua di tengah disrupsi lanjutan, yaitu akibat daripada geopolitik, terjadi kenaikan harga komoditas, baik pangan maupun energi. Dan ini bukan hanya Indonesia, tetapi seluruh dunia. Karena Ukraina salah satu produsen minyak nabati terbesar yang berbasis kepada rapeseed, juga produsen gandum terbesar. Dan dua-duanya mengakibatkan disrupsi di pasar global, dan Ukraina dan Rusia adalah penghasil energi terbesar, khususnya untuk di Eropa, sehingga harga gas di Eropa naik menjadi $26, dan bahkan harga pupuk di Eropa itu naik ke $1.000. Nah, tentu ini menjadi tantangan bagi kita semua. Harga minyak kita tahu di APBN sudah dipatok sekitar 60-an, 69, namun harga hari ini Brent $121 per barrel. Jadi seluruhnya ini naik, sehingga ini adalah hal yang tidak biasa. Oleh karena itu kita kembali diminta untuk mengambil kebijakan yang sifatnya extraordinary. Nah, Bapak Presiden selalu mengarahkan bahwa kita terus harus mengambil kebijakan yang tentunya akan memproteksi pekerjaan para pekerja ataupun para buruh. Itu yang menjadi catatan Bapak Presiden. Nah, oleh karena itu tadi disampaikan oleh BPJS Naker terkait dengan sistem jaminan sosial nasional yang terkait dengan JKP. Nah, tentu JKP ini diperlukan untuk bisa mendorong retraining, reskilling bagi perusahaan yang sedang bermasalah, dan pemerintah tentu mendorong bahwa selain retraining, reskilling, itu juga didorong untuk menciptakan entrepreneur baru. Dan ini juga didorong untuk pekerja migran Indonesia. Untuk pekerja migran, kami juga siapkan kredit usaha rakyat. Jadi tentu terhadap JKP ini juga akan kami dorong. Kemudian tentunya salah satu yang kemarin juga dibahas tadi Ibu Menteri Tenaga Kerja, ini sedang memperbaiki Permenaker yang dalam waktu singkat sudah akan diterbitkan, sudah diharmonisasi, dan ini tentu sesuai arahan Bapak Presiden, yaitu penyederhanaan aturan tentang JHT. Jadi seluruhnya sudah didengar, dan ini akan diterbitkan revisi yang baru. Nah, dalam berbagai program selain Kartu Prakerja, pemerintah juga memberikan kemarin bantuan subsidi upah di tahun 2020 dan 2021, dan ini di tahun 2020 12,4 juta pekerja penerima bantuan subsidi upah dengan besaran 600.000 per bulan selama 4 bulan, dan anggaran yang disalurkan itu sebesar 29,4 triliun. Nah, tahun lalu disalurkan untuk 7.399.139 pekerja, bantuan sebesar 500.000 per bulan, dengan 2 bulan dana yang disiapkan 7,4 triliun. Jadi pemerintah ikut mensubsidi upah kepada para pekerja. Nah, tentu upaya tersebut diharapkan para pekerja bisa terus meningkatkan produktivitas dan menunjang kesejahteraan para pekerja. Nah, kemudian tadi sebelum acara kami berbicara dengan Ketua Umum Apindo, disaksikan oleh Wakil Ketua Umum Kadin, betul ya? Ada Ibu Eli juga di sana, ada Pak Ristadi dan Pak Yoris. Nah, dalam menjelang hari Lebaran ini saya ingatkan dan sudah disetujui oleh Ketua Umum Apindo bahwa para pengusaha akan memberikan THR tahun ini. Situasi kemarin sudah baik di tahun 2021,
Maka di ruangan yang indah ini disaksikan dua organisasi besar dan organisasi pekerja, maka diharapkan THR ini akan membantu kesejahteraan masyarakat karena para pekerja sudah bekerja keras yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah masuk dalam jalur positif di tahun 2021. Terima kasih kepada para pekerja. Dan akhir kata tentunya semoga Rakernas bisa mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka Kongres ke-10 KSPSI saya buka secara resmi. Terima kasih Bapak. Kami mohon kesediaan Bapak untuk tetap di atas panggung dan melakukan pemukulan gong yang akan didampingi oleh yang pertama Ibu Dr. Hajah Ida Fauziah MSI, Brigjen Pol Arif Rahman SH, Bapak Anggoro Eko Cahyo, Profesor Ali Gufron, Bapak Adi Mahfudz, Bapak Haryadi Sukamdani, dan tentunya Ketua Umum DPP KSPSI kita Bapak Yoris Raweyai. Sebelum saya pukul gong, karena tahun ini kita menyelenggarakan G20, dan saya minta kepada seluruh jajaran tenaga kerja, pekerja, untuk mensukseskan Labor 20 yang salah satu co-chairnya adalah Ibu Eli. 5 tambah 5, 10. Mari kita sukseskan G20. 9 kali 9, 81. Memang para pekerja, para buruh nomor 1. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada Bapak Erlangga Hartarto untuk melakukan pemukulan gong sebanyak 10 kali. Mohon maaf ya Pak, mohon izin sesuai dengan Kongres. Jadi kita lakukan 10 kali ya Pak. Mohon izin. Dalam hitungan ketiga, sudah siap? Oke, mohon maaf teman-teman, dokumentasi boleh agak menunduk sedikit. Bapak Erlangga sudah siap Pak? Pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu. Terima kasih kepada Bapak Erlangga Hartarto. Kami mohon kesediaan dari Bapak dan Ibu untuk tetap berada di atas panggung karena kami akan menyerahkan cindera mata sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi atas kehadiran Bapak dan Ibu undangan yang akan diserahkan langsung oleh Bapak Yoris Raweyai selaku Ketua Umum DPP KSPSI. Untuk itu kami persilahkan Bapak Yoris akan memberikan cindera mata. Penyerahan cindera mata yang pertama diberikan kepada Bapak Erlangga Hartarto. Selanjutnya, cindera mata ditujukan kepada Ibu Kemenaker kita, Ibu Dr. Hajah Ida Fauziah MSI. Selanjutnya, kami persilakan Bapak Yusuf Rizal untuk turut serta selaku Wakil Ketua Umum DPP KSPSI. Kami persilakan menyerahkan cindera mata. Selanjutnya, penyerahan cindera mata kepada Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan. Masih ada lagi Pak, Pak Bibit. Oke, kami panggilkan Pak Bibit.
Pak Adlan juga ikut sekalian memberikan cindera mata. Selanjutnya, penyerahan cindera mata kepada Kepolisian Republik Indonesia yang diwakili oleh Brigjen Pol Arif Rahman, SH. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Kami persilakan untuk foto bersama terlebih dahulu. Kami persilakan untuk mengatur posisi Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya kita sesi foto bersama. Foto bersama terlebih dahulu Pak, izin ya Pak. Oke, kami persilakan tim dokumentasi untuk melakukan pengambilan foto. Boleh diberikan senyum terbaik Bapak dan Ibu. Oke, pakai jempol ya. Senyumnya. Gurat mata tetap terlihat Pak. Kita semangat senyum aja yang penting ya. Sudah cukup? Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Kami persilakan kembali ke tempat. Bapak dan Ibu, demikianlah seluruh rangkaian acara pembukaan Kongres ke-10 Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Semoga seluruh kegiatan kita diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu hadirin yang telah hadir. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Tetap jaga prokes. Salam sehat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup KSPSI, hidup pekerja Indonesia. Terima kasih.